Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 41 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 15 dan 16, firman-Nya berkata demikian. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya menasihati dan mengajar kita bermegah di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus bermegah di dalam Tuhan. Artinya bermegah di dalam Tuhan, artinya bahwa mari kita menjadikan Tuhan sebagai kebanggaan kita. Mari kita jadikan Tuhan itu sebagai junjungan kita, sebagai yang paling megah dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hal ini dijelaskan dalam ayat 16 bagian terakhir, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Artinya bahwa yang kita bangga-banggakan dalam hidup kita, dalam diri kita itu hanya Allah Israel. Hanya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Allah itulah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah itulah yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus yang kita puji, kita sembah dan kita banggakan dalam hidup kita. Saya percaya tidaklah keterlaluan dan tidaklah berlebihan untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Untuk kita menjadikan Tuhan sebagai kebanggaan dalam hidup kita. Karena memang dialah yang patut dan layak untuk kita megahkan dalam hidup ini. Dialah yang patut untuk kita muliakan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini yang menjadi dasar kenapa kita bermegah di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Dan sebagai Allah Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Di sini kita melihat alasan pertama kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Walaupun seringkali kita melihat ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Sesungguhnya tidak seperti itu. Karena lain kali penderitaan dan kesulitan itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk hidup kita, mendisiplin diri kita, membentuk karakter kita. Jadi, kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam banyak hal, mungkin kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kepada umatnya Israel pada waktu itu. Jadi tidak salahlah bila kita hanya bermegah di dalam Tuhan saja. Yang kedua, dalam ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Menunjuk suatu kehidupan yang penuh berkat yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Dari sini kita juga belajar bahwa kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita.
Tuhan senang memberkati umatnya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik, sungguh baik dan amat baik dalam hidup kita. Dia senang untuk memberkati kita. Karena berkat Tuhan itulah yang menjadi dasar dan alasan untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Seringkali hanya ketidaktaatan kita saja yang seringkali menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menjalani kehidupan yang baik, yang standar, yang ideal, yang taat kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan senang memberkati kita umatnya. Karena kita ini anak-anaknya. Tapi seringkali ada penghambat dari berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa memberkati kita, menjadi dasar kita untuk kita terus bermegah di dalam Tuhan. Tidak yang lain. Hanya Tuhan saja yang menjadi kemegahan kita, kebanggaan kita, yang kita sanjung-sanjung, yang kita agung-agungkan dalam hidup ini. Karena berkat Tuhan itu menjadi alasan untuk kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Yang ketiga dalam ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Apa itu? Dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan itu pencipta kita. Tidak salah kalau dia menjadi kemegahan kita. Tidak salah kalau kita bermegah di dalam Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kita. Tanpa dia kita tidak ada apa-apanya. Tanpa dia kita tidak ada. Tapi kalau kita bisa ada itu adalah karena Tuhan pencipta kita. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk kita manusia, juga adalah ciptaannya. Karena kita sebagai ciptaan wajarlah, pantaslah, layaklah untuk kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Untuk kita senantiasa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Untuk kita senantiasa beria-ria di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta kita. Jadi menyadari akan hal itulah yang seharusnya terus mendorong dan memotivasi kita untuk kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Karena Tuhanlah pencipta kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.